dulu, sebelum dimulai videonya, silakan dibaca terlebih dahulu info penting berikut ini. Yo guys, what's up? Lagi Bang Indra Kens aka Indra Kesuma. Ya, gimana kabar kalian semuanya? Ya, semoga baik-baik aja dan semoga yang para trader yang sedang trading sekarang bisa profit konsisten, dan buat kalian semua yang pengen belajar trading bisa nonton langsung video-video gue yang sebelumnya, dan kalian bisa juga join di website belajar trading gue di khusustraining.com. Di situ kalian bisa belajar dan bisa ketemu gue sebagai mentor. Gue bakal mengajari kalian, membimbing kalian dari nol sampai kalian sukses menjadi trader yang mandiri dan bisa profit konsisten. Langsung aja join di khusustraining.com, atau bagi kalian yang pengen belajar gratis bisa nonton YouTube gue dan bisa join di channel Telegram gue secara gratis juga. Linknya di bawah ini. Selain itu semua grup fake, hati-hati jangan ketipu ya. Gua tidak pernah minta uang kalian, titip dana dan segala macam seperti biasa, itu udah gua jelasin sering banget, jadi jangan percaya. Dan jangan lupa follow Instagram gua juga di @indrakens untuk info-info seputar market trading, saham dan juga cryptocurrency. Sekali lagi join grup Telegram gratis, klik link di bawah ini. Oke guys, kali ini kita nggak bakal trading dulu, kita bakal nge-review koleksi jam tangan gua yang ini kalau ditotal-totalin mungkin miliaran juga ya. Mungkin miliaran nih, total miliaran. Dari jam-jam gua yang paling murah sampai yang paling mahal. Yang terbaru gua baru beli EP 500 juta untuk merayakan followers TikTok gue yang 1 juta. Jadi kita bakal nge-review, dan ini adalah watchfindernya yang baru aja kita review di video sebelumnya yang harganya juga ini 35 juta, ini 20-an juta. Jadi kita punya tempat jam yang mahal, jam-jamnya juga harus bagus-bagus semua, dan ntar kita bakal review satu persatu semuanya. Oke guys, sebelumnya seperti biasa gue akan bacain 2 pemenang giveaway yang beruntung. Jadi buat kalian semuanya, gimana cara ikut giveaway bang? Gue juga pengen menang nih. Gimana caranya? Kalian bisa langsung like video ini, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe dan juga tuliskan komentar kalian di kolom komentar di bawah ini dan sertakan username Instagram kalian. Oke, pemenang yang pertama atas nama Meina Natasha. Gercep lah gua bang, @Meina Natasha. Oke, selamat, kamu mendapatkan 1 juta rupiah dan tidak dipotong pajak, tenang, aman. Dan pemenang berikutnya kita punya @Henrurianosa. Selalu big thanks that both of you udah mau kasih updatean terbaru tentang CCI, tentang indikatornya. Oke, @Henrurianosa. Selamat bro, kamu mendapatkan 1 juta rupiah. Jadi kali ini kita sudah dapat pemenang giveaway dengan total hadiah 2 juta rupiah yang akan segera kita kirimkan, kita DM lewat Instagramnya. Oke, jadi buat kalian yang belum menang, jangan berkecil hati, jangan bersedih, kalian tetap bisa ikutan. Caranya adalah komen aja di bawah ini, sertakan username Instagram kalian, jangan lupa like juga dan subscribe ke channel ini, dan jangan lupa follow Instagram gua @indrakens. Semua syarat harus dipenuhi. Ketika kita cari pemenangnya, kalian yang dapat, kalian langsung kita DM dan kita transfer, minta rekening, langsung dikirimkan hadiahnya. Giveaway-nya real, no tipu-tipu. Oke guys, jadi mungkin banyak di antara kalian yang bingung. Sering dengar ada orang punya jam Rolex ratusan juta, ada yang sampai miliaran, mungkin seperti Cristiano Ronaldo punya Rolex yang miliaran, itu dari diamond dan segala macam. Ada yang punya jam tangan Richard Mille miliaran, EP miliaran, ratusan juta. Kenapa jam tangan itu bisa mahal? Jadi sebenarnya jam tangan itu adalah sebuah signature bagi seorang pria guys. Jadi kalau pria itu identik dengan ya jam tangan, apalagi itulah yang membuat wibawanya itu bertambah. Jadi kalau wanita nggak pakai jam tangan mungkin nggak masalah, wanita banyak aksesoris ya guys, mungkin ada kalung, ada anting-anting dan lain sebagainya, gelang. Kalau pria itu identik dengan jam tangan. Kalau tanpa gelang-gelang ini, cincin-cincin nggak masalah, tapi jam tangan itu paling penting guys di pria. Jadi gua kebetulan hobi banget sama sepatu dan jam tangan, itu udah dari dulu, dari zaman gua belum punya duit, gua udah koleksi. Gua kemarin bahkan nabung-nabung dari gaji beli Yeezy ya kan, bodoh banget, gajinya cuma 5 juta. Kemarin beli Yeezy 20 juta, bodoh memang guys. Nah itu salah satu kesalahan gua, dan Yeezy itu harganya ternyata turun guys. Nah sekarang gua beralih ke Air Jordan, harganya bisa naik gitu. Nah banyak sepatu-sepatu yang memang bisa jadi nilai investasi, harganya bisa naik. Nah kali ini kita akan membahas tentang jam tangan yang harganya juga ternyata bisa naik, dan ini bisa dijadikan nilai investasi. Nah kita akan mulai dari beberapa koleksi jam tangan gua. Di sini yang agak mahal, di sini yang harganya menengah ke bawah ya. Oke, kita buka. Nah ini pakai sidik jari guys ya. Oke, nah ini adalah watchfindernya. Kalau kita pakai remote-nya di situ, gua akan ambil dulu, dia akan berputar guys. Nah, kita tinggal klik aja di sini. Oh, dia bisa berputar. Jadi tujuannya apa? Karena beberapa jam di sini ada yang sifatnya itu otomatis atau nggak menggunakan baterai guys. Seperti ini. Nah, ini jamnya ada sejarahnya nih guys. Jadi setiap kali gua beli jam tangan itu selalu ada sejarahnya dan ada nilai historinya. Dari semua jam ini semua ada nilai historinya guys. Nah, gue akan mulai dari yang ini dulu. Ini adalah jam
Tech Hire ya, Tech Hire atau Tech Heuer atau Tech apalah cara bacanya, gue nggak tahu juga. Jadi ini Pepsi. Ini gue beli dengan harga yang murah, harga aslinya sebenarnya 35 juta, tapi gue belinya harganya sekitar 15 jutaan. Gue beli dari mentor trading gue, yaitu Fakar Suartami Pratama, mentor gue di binary option. Dia pernah ngajarin gue tentang binomo sebelum akhirnya gue jadi mentor dan gue kembangin metode gue sendiri. Dia adalah salah satu orang yang memperkenalkan gue dengan trading di forex dan binary option. Dia memperkenalkan, gue belajar dari dia, dan akhirnya dia jual ini untuk dijadikan amal guys kemarin tuh. Jadi kemarin awal-awal corona, jadi dia ngejual jam ini dengan harga 15 juta, dia jual rugi 15 jutanya untuk amal, untuk dibeliin sembako, untuk membantu korban terdampak COVID. Jadi artinya jam ini adalah jam yang bersejarah, karena jam ini berarti gue beli dari mentor gue, dan jam ini ada ceritanya, yaitu dipakai gue beli untuk bantuin orang guys. Ini dia Tech Hire, dan ini Pepsi, ini keren juga, sering juga gue pakai. Harganya gue beli 15 juta, harga aslinya tuh 35 juta. Ini kurang bisa jadi investasi sih guys, karena dia harganya cenderung nggak naik tapi nggak turun juga. Jadi ya untuk sekedar hiasan gitu oke lah, untuk sekedar aksesoris dipakai oke. Nah yang berikutnya ini jam, ini kalian pasti lihat, ini unik banget guys, dia keren banget, bagus, ini otomatis, nggak pakai baterai juga. Ini merek Klein kalau nggak salah, Klein Watch. Ini gue beli online sama salah satu teman gue di kantor yang lama. Jadi ini adalah salah satu jam otomatis pertama gua yang nggak pakai baterai. Gue pertama kali tahu, ada jam yang nggak pakai baterai nih, dan harganya nggak mahal guys. Ini cuma sekitar 2 jutaan aja. Gue belinya online, dan kemarin tuh lucunya gue belinya tuh ngutang guys sama teman gua, karena gue pengen banget punya jam yang tidak ada baterainya gitu. Akhirnya gue ngutang, gue 3 bulan baru bayar. Lucu ya, ini jam-jam miskin nih belinya ini. Jadi ya gue jarang pakai sih ini, karena gue kurang suka sebenarnya, karena udah banyak yang beberapa yang lain. Tapi ini untuk pajangan aja, keren tapi guys. Mungkin kalau misalnya gua lagi baik, mungkin bakal gua giveaway. Nah ini jam tangan hadiah Christmas dari orang, jadi ini gua nggak boleh jual. Ini mereknya Timex atau Timex ya, itulah pokoknya Timex. Harganya ya paling sejutaan aja. Nah ini juga, ini jam tangan Montblanc ya, ini juga otomatis. Ini gua beli kalau nggak salah pada saat gua mencapai duit 500 juta pertama gua. Jadi gua beli Montblanc, gue pengen gitu beli jam tangan. Jadi gue lupa tahun berapa ya, 2018 mungkin ya. Ya ini dia, ini G-Shock, salah satu jam pertama gue juga. Gue beli ini pada saat gue berhasil membeli mobil Avanza di umur 21 tahun. Jadi Avanza gue warnanya hitam juga, hitam, dan flagnya itu gue kasih warna gold. Jadi gue cari jam yang hitam dan gold. Sayangnya sekarang Avanzanya udah gak tahu kemana guys, udah dijual. Gue pengen cari lagi sih, mobil pertama gue tuh Avanza jadul tahun 2008. Gue pengen cari lagi karena itu bersejarah buat gue. Gara-gara Avanza itu gue bisa seperti ini guys, gue nganterin orang jadi driver Grab segala macam, gue nyanyi pakai mobil itu guys. Tapi sekarang mobilnya udah gue jual kemarin karena gue butuh duit. Tapi sekarang gue pengen cari lagi ya. Mungkin ada kalian yang tahu Avanza di mana, yang kenal sama gue, ntar kontak gue aja, kontak manajer gue mungkin, atau boleh DM. Karena gue pengen cari mobil itu bersejarah banget. Dan inilah G-Shock, ini tahan banting banget guys, udah 5 tahun nggak pernah ganti baterai. Dibawa berenang bisa, dibawa nge-gym bisa, dibawa kemana-mana bisa. Nah ini juga bersejarah nih buat gue. Ini adalah jam tangan Daniel Wellington yang menjadi bukti bahwasannya gue mendapatkan 100 juta pertama gue di umur 21 tahun juga. Jadi ceritanya adalah kemarin itu Daniel Wellington tuh lagi booming-boomingnya, lagi gila-gilanya lah pokoknya. Banyak orang beli dan harganya itu bisa 3 juta, bisa 3,5 juta. Mereka beli dari website. Nah pada saat itu di tahun 2015 gue ingat banget, marketplace belum se-booming sekarang. Belum banyak orang Medan yang tahu tentang Tokopedia dan Bukalapak dan lain sebagainya. Jadi gue nyari supplier di Tokopedia, ternyata dapat yang dari Batam guys. Dan dia bisa menjual Daniel Wellington dengan harga yang hanya sekitar 700 atau 800 ribu. Dan akhirnya gue beli, ini dia. Gue beli 700 ribu, gue pakai. Dan gue pakai, ada orang kantor gue yang nge-realize pada saat itu, yang jam tangan lu dewe ya bro, lu beli berapa? Dan di kantor itu kan karyawannya banyak. Gue kemarin pernah kerja di salah satu perusahaan besar juga di kota Medan. Jadi itu karyawannya kan ribuan tuh guys, banyak. Jadi gue pakai, keren gitu kan. Lu beli berapa bro? Gue bilang aja, ini gue beli dari saudara gue gitu kan. Harganya berapa? Harganya sih 1,6 gitu. Kok murah banget. Dan ternyata murah banget ya, keluar ya kata murah bangetnya. Akhirnya dia bandingin sama punya orang yang beli dari website 3,5 juta. Dan ternyata sama persis ori, bahkan kotaknya semua sama persis ori. Dari situ gue langsung dapat ide untuk bisnis cuan pertama gue. Dan dari situ
gue ambil dari Tokopedia, gue mampu menjual sekitar 100-an lebih jam tangan. Gue ambil modal 800.000, jualnya 1,6 guys, laku 100-an lebih. Di situ gue mendapatkan 100 juta pertama gue. Jadi jam ini adalah bukti bahwasannya gue pernah nipu orang. Enggak nipu sih sebenarnya, namanya dagang ya, ambil untung gitu kan. Ya begitulah, ibaratnya nipu-nipu marketing lah gitu ya. Dan kalau ini baru gue beli. Ini sebenarnya gue nggak berniat beli, ini gue beli 1 tahun yang lalu. Gue bantuin salah satu member khusus trading. Dia lagi kesusahan karena ada masalah keluarga. Akhirnya dia harus jual aset. Salah satu aset yang dia jual adalah motornya gue nggak beli, gue beli jam tangan dia dengan harga 5 juta. Sebenarnya ini G-Shock ini harganya 1 juta atau 2 juta aja. Gue beli dengan harga yang lebih mahal, intinya gue lupa berapa tepatnya. Jadi ya ini punya orang gitu. Jadi ya udah gue bantuin dia, gue beli asetnya. Jadi yang gue suka dari dia adalah dia minta bantuan tapi dia nggak ngemis guys, dia nggak minjem uang tapi dia menawarkan aset. Jadi ya udah gue beli, karena gue juga dulu pernah susah. Gue juga pernah ngegadein Rolex gue juga ke Fakar waktu gue nggak ada duit. Nah akhirnya dia bantuin gue, jadi ya udah gue ingat itu kan, gue bantuin dia, gue beli dia Rolex. Nah ini nih, ini Rolex yang baru aja gue beli. Ini ngerayain followers TikTok gue udah 1,5 juta. Ini Rolex Explorer 2 ya kalau nggak salah. Nah ini harganya bisa naik guys. Ini kemarin kalau nggak salah pasarannya 3 tahun yang lalu sekitar 60 jutaan, dan sekarang sudah hampir naik ke 100 juta. Gue belinya di angka 90-an juta. Jadi ini adalah gem yang bisa jadi investasi, harganya bisa naik. Jadi ini nggak rugi banget belinya guys, dan juga keren sih. Jadi ini Rolex gua ada lumayan banyak, ada 4. Jadi ini adalah Rolex gua yang baru gua beli bulan lalu untuk merayakan 1,5 juta. Nggak sampai bulan lalu sih, baru 3 minggu yang lalu aja merayakan followers TikTok 1,5 juta. Jadi kita udah sampai di sini. Ini harganya semua nggak rata-rata sih, semuanya di bawah 100 juta guys. Nah kita masuk ke jam yang berikutnya yang lebih mehong. Nah ini semuanya harganya di atas 100 juta guys. Kita puterin dulu. Wih. Kita puterin dulu, yang ini kita tutup ya. Ini kita tutup, kita fokus ke sini. Ini rata-rata semua, bukan rata-rata ya, semuanya di atas 100 juta guys. Jadi gua akan mulai dari ini. Oke. Ini adalah Rolex pertama gua, Rolex GMT. Udah lecet banget, lihat. Ini bersejarah banget guys. Inilah Rolex yang gua gadein ke Fakar waktu gua nggak punya duit. Ini gua beli di harga 60 juta di tahun 2016. Gua pada saat itu uang gua juga masih pas-pasan, tapi gua entah kenapa punya feeling gue pengen ngebeli Rolex ini karena harganya bakal naik. Dan sekarang harganya udah 200 juta guys. Gue belinya di 60 juta, sekarang udah 200 juta. Ini Rolex GMT dan udah discontinue nih guys. Udah nggak ada lagi, jadi harganya melonjak naik. Dan ini mirip dengan yang dipakai sama Reza Arab-Tofian. Ada beberapa influencer juga yang pakai. Jadi ini Rolex GMT, gue suka banget. Gue sering pakai sampai udah lecet-lecet. Tapi jangan khawatir, lecet pun ini tinggal dipolis dan bisa dijual balik. Kemarin ada yang nawar 150 juta, tapi gue nggak mau lepas karena ini Rolex pertama gue guys. Rolex pertama yang gue beli di saat gue masih belum banyak duit. Nah ini juga Rolex yang bersejarah yang ngebantuin gue gadein ini ke Fakar. Akhirnya dia pinjemin gue uang dan ya gue bisa survive kayak sekarang ya gara-gara Rolex ini juga guys. Oke, yang berikutnya ini pasti kalian juga tahu cerita dan sejarahnya ya. Kita akan matiin dulu. Taruh dulu. Oke. Ini dia. Ini udah gue ganti strapnya. Ya ini bukan strap asli lagi, strap kulit yang baru gue ganti kemarin. Ini adalah Rolex yang bersejarah juga bagi hidup gue. Kenapa? Karena ini Rolex yang gue beli dari orang yang besar di Indonesia. Salah satu gamer yang subscribernya paling banyak se-Indonesia mungkin, se-Asia mungkin. Dia adalah inspirasi gue juga dalam berbisnis, dalam berkarir di dunia YouTube. Dan dia sukses banget, gue udah ketemu orangnya juga, humble banget. Ini adalah Rolex yang gue beli dari Just No Limit seharga 260 juta guys. Jadi ini Rolexnya orang besar gitu, orang gede. Gua ngelihat si Just No Limit itu dia bisa beli mobil, dia bisa beli Ferrari, dia beli mobil-mobil impian dia punya buku impian juga. Gua terinspirasi dari dia nih guys. Ya Rolexnya yang gue beli harganya sebenarnya 180-an atau 190-an aja, tapi gue belinya 260 juta karena pada saat itu Just No Limit kerjasama sama MNC ya, menggalang dana untuk amal juga guys, untuk bantuan korban terdampak COVID. Jadi dia menjual jamnya lebih mahal dan uang 260 juta itu diperuntukkan untuk korban-korban COVID. Jadi
ini bersejarah banget bagi gue. Setelah gue beli jam ini, gue malah dapat rezeki lagi guys. Setelah gue beli jam ini, gue bisa beli Jet 4 si Jerix itu, BMW Jerix ya. Namanya Jerix, dia Jet 4 tapi gue kasih nama Jerix. Pasti kalian yang follow TikTok gue udah tahu. Gue bisa beli Jerix, akhirnya banyak rezeki yang muncul. Mungkin gue percaya adalah karma baik karena gue beli jam ini kan bantuin orang guys. 260 juta tapi dipakai untuk bantuin orang. Wah luar biasa sih. Dan ini salah satu jam kesayangan gue juga, gue sering pakai juga karena ini punya nilai histori yang penting buat gue. Oke, yang berikutnya ya jatuh dia. Kita berhentiin dulu kali lah ya. Oke, pause dulu. Kita pause dulu guys. Oke, kita pause dulu. Ini juga baru gua beli sama dengan Rolex Explorer. Sama, ini adalah Rolex Daytona. Nah, ini Rolex Daytona. Yang tadi GMT, Explorer, ini Daytona. Ini baru gue beli 3 minggu yang lalu juga guys. Jadi ini jam Rolex yang gue beli karena TikTok gue verified guys. Iya, jadi gue ingat gue punya TikTok, gue main TikTok baru 5 bulan 6 bulan tapi udah verified, followersnya udah 1,5 juta. Jadi gue rayain, gue beli Rolex Daytona ini. Ini salah satu jam yang langka juga karena ini udah dari tahun 1999 dan ini harganya naik terus guys. Ini harganya gue beli 250 juta tapi dia bakal naik terus. Nah ini salah satu jam Rolex yang bisa jadi investasi karena dia langka guys. Biasanya orang kalau beli Rolex itu belinya Submarine, belinya jarang beli Daytona karena langka, susah ditemuin nih Daytona. Biasa belinya kalau nggak Submarine ya GMT gitu. Nah jadi harga 250 juta, ini ada diamondnya juga berlapis emas dan ini keren banget sih. Gue pakai biasanya di acara-acara formal guys kalau ketemu orang-orang penting gitu. Dan satu jam lagi yang paling mahal di sini koleksi gua, kesayangan gua juga. Ini dia jam tangan Audemars Piguet. Nah, ini salah satu dari 3 Holy Trinity. Jadi Holy Trinity adalah 3 jam yang legend banget. Ada EP, ada satu lagi Patek Philippe dan satu lagi kalau nggak salah Saffron apa? Ntar gua tarik dulu, gua lupa namanya. 3 Holy Trinity. Jadi kalau dalam tas wanita kan cewek-cewek ada tas-tas juga tuh yang jadi investasi. Ada Hermes, ada LV, ada Chanel. Itu 3 Holy Trinity-nya guys. Jadi Holy Trinity itu ibaratnya kalau di jam tangan itu ya 3 jam tangan yang udah legendaris banget. Nah ini Vacheron Constantin, nah The Old King itu, dan juga ada The King, Patek Philippe, dan ada The Prince, Audemars Piguet. Ini kayak 3 generasi guys. Jadi dari The Old King, Kingnya, dan akhirnya Prince ya. Nah pangerannya gitu. Dan ini Audemars Piguet, gue beli yang tipe Royal Oak. Nah ini cukup langka dan susah banget dicari guys, susah banget nyarinya. Ini juga investasi. 3 tahun yang lalu harganya masih 200 atau 300 juta, sekarang udah hampir 500 juta dan gue beli di harga 480 juta. Dan ini tahun depan bakal naik lagi. Ini juga bisa dijadiin investasi dan keren aja guys. Dan semua ini jam yang 44 di sini itu otomatis, tidak pakai baterai. Jadi ini gue beli karena kemarin gue diundang podcast Deddy Corbuzier. Jadi gue menaikkan achievement itu, gue pertama kali masuk podcast Om Deddy, gue beli ini. Ya itu dia guys, jadi ya senang sih gue bisa diundang. Mungkin gue orang rantau perapat pertama ya dari daerah yang bisa diundang masuk ke podcast Om Deddy Corbuzier. Jadi untuk gue merayain achievement gue itu, gue beli jam tangan ini. Dan semua jam tangan di sini tuh investasi harganya bisa naik. Di sini juga ada Rolex yang investasi harganya bisa naik. Jadi ya kurang lebih seperti itu guys. Jadi ini sekedar edukasi aja buat kalian. Jadi jam-jam tangan yang kita beli ini bukan hanya sekedar kita buat gaya-gayaan, tapi juga punya nilai investasi yang harganya bisa naik dan kita bisa jual dan bisa cuan juga, bisa profit juga, sama kayak kita trading guys. Jadi tapi mungkin gue nggak akan jual jam ini sih karena ini punya nilai histori buat gue. Tapi kita nggak tahu kedepannya, mungkin gue bisa jual juga kayak Raditya Dika juga kemarin punya banyak koleksi jam tangan Rolex. Filmnya mencapai 1 juta penonton, dia beli juga. Nah, jadi jam ini ada nilai sejarahnya guys, bukan hanya nilai nominal material tapi ada historinya. Jadi harganya mungkin semakin mahal untuk kita sebagai pemiliknya, dan kita pakai juga ini menjadi memori buat kita dan mengingatkan kita terhadap suatu hal perjalanan hidup kita. Jadi mungkin sekitar edukasi buat kalian semuanya. Jadi biar gak bosan trading mulu ya. Kalau mau belajar trading bisa nonton playlist gua di video-video yang lain. Kali ini kita edukasi kalian tentang jam. Nah, gue juga baru memulai hobi jam ini baru beberapa tahun yang lalu. Edukasi gue tentang jam-jam tangan juga nggak hebat. Gue cuma tahu basic-basicnya aja. Gue masih perlu banyak belajar. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan. Jadi inilah beberapa koleksi jam tangan gue. Kalau ditotalin ya harganya 1 miliar lebih lah ya. Ini udah 200, ini 250, ini udah gopek, ini 260.
Totalin semua harganya ya kurang lebih 1 miliar lebih koleksi jam tangan gue. Dan mungkin tahun depan bisa naik 1,2, mungkin tahun depan lagi bisa naik lagi. Dan gue nggak akan jual mungkin karena gue lagi nggak butuh duit juga, karena trading semua lancar. Tapi kalau butuh duit bisa jadi dijual nih guys, digadein juga. Kayak Rolex ini kemarin gue lagi butuh duit kan, gue gadein ke Pakar, nah akhirnya gue bisa bangkit gara-gara ini. Oke guys, mungkin sekian aja video kali ini, dan inilah koleksi-koleksi Rolex gue, dan akan terus bertambah dengan seiring berjalannya waktu. Ketika ada achievement lagi gue bakal beli, gue harus beli Patek Philippe lagi. Gue mau beli 3 Holy Trinity itu, gue harus punya 3-tiganya. Dan goalsnya kemarin Just No Limit pernah ngasih gue katalog Richard Mille, gue bakal beli juga mungkin di 2 tahun lagi atau tahun depan, yang kita nggak tahu masa depan. Dan gue nggak percaya ya, dulu gue adalah orang yang bilang bahwasanya gue nggak akan pernah beli jam tangan ratusan juta, buat apa gitu ya. Pertama kali gue orang kampung datang ke Medan, gue ngeliat jam ratusan juta itu, aduh ngapain jam mahal-mahal gitu. Sekarang gue udah ngerti karena itu bisa untuk investasi, dan gue bahkan punya banyak banget guys. Jadi ya sekian aja untuk video kali ini, semoga kalian dapat inspirasi, semoga kalian semua yang nonton video ini bisa punya juga jam Rolex atau jam tangan impian kalian dan bisa membelinya gitu, dan akhirnya bisa jadi investasi dan kalian bisa cuan dari situ. Ya oke guys, sekian aja video kali ini, semoga kalian dapat edukasi dan ilmu baru. Dan sekali lagi buat kalian yang pengen ikutan giveaway, jangan lupa like dan share video ini supaya makin banyak yang nonton, makin banyak yang tahu dan manfaat dari investasi jam tangan. Dan juga jangan lupa subscribe ke channel ini, dan jangan lupa tuliskan komentar kalian dan sertakan username Instagram kalian, dan follow Instagram gue di @indragens. Ya, inilah jam-jam gue, dan semoga koleksinya semakin bertambah hari demi hari. Akan ada kotak-kotak yang lain lagi nanti, dan gue bakal share lagi ke kalian semuanya. Oke guys, sekian aja video untuk kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Gue Indra Kens. Salam.